Komunikasi itu sangat penting, guys. Communication is a key. Halo couples, kembali lagi bersama Ngobrol perihal ilmu komunikasi. Bersama aku Marshall, aku Bulan. dan di sini kita bakalan chit chat a lot, bakalan banyak banget ngebahas mengenai ilmu komunikasi nih teman-teman. Iya, di podcast kali ini kita akan ngebahas perihal life as communication student nih. Jadi kayak gimana sih tips and trick jadi anak ilmu komunikasi terutama di Universitas Andalas. Bener banget, banyak nih yang bilang kayak anak komunikasi itu cuma modal ngobrol doang ya. Jadi di podcast ini kita akan ngebahas apa aja sih yang dipelajarin sama anak komunikasi. Oke, di kesempatan kali ini kita nggak bakalan chit-chat berdua aja, Bu. Karena kita udah ngedatangin dua narasumber yang keren-keren banget. Dan konon katanya nih, Bu, dua narasumber kita ini ngebanggain ilmu komunikasi UNAN sampai keren nasional nih. Udah sampai tingkat nasional nih, keren ngebanggain banget ya narasumber UNAN. kita ini. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ke sesi yang daging-daging gitu ya kan, kayaknya orang punya paradigma gitu nggak sih tentang ilmu komunikasi itu sebatas public speaking doang, kayak public relation doang gitu di ya ilmu kan. komunikasi ini cuman ngobrol-ngobrol aja kah? Kita belajar apa sih di ilmu komunikasi ini? Nah, nyatanya enggak nih teman-teman semua, karena ilmu komunikasi nggak hanya sebatas public speaking aja, karena kita itu belajar banyak hal, jadi lebih kompleks nih. Kita masuk ke dunia jurnalisme, manajemen komunikasi, media, TV, dan juga film. Dan juga kita membahas public speaking yang akan lebih khusus di public relation. Nah, jadi kayak misalnya contoh nih, kita belajar komunikasi massa, terus juga kita ngebahas nih komunikasi interpersonal, bagaimana kita berkomunikasi antar pribadi yang baik. Dan juga kita nggak sebatas mempelajari teori doang, tapi kita juga bakalan nge-analisis juga. Jadi kita nggak hanya sebatas teori-teori doang nih, Bu, belajar di ilmu komunikasi. Jadi kita akan mempersilahkan dulu untuk narasumber kita memberitahu identitasnya kepada teman-teman semuanya. Iya, nggak mungkin dong kita berdua aja nih yang ngobrol di depan ini. Mungkin boleh perkenalan dulu narasumber yang keren-keren ini. Terima kasih banyak kepada Marshall dan Bulan udah memberikan kesempatan buat kita datang di podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Luti Salis, biasa dipanggil Luti, dan aku dari konsentrasi media televisi dan film. Oke, dan hai semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Rama Budiman, biasa dipanggil Aisyah dari konsentrasi jurnalistik. Salam kenal. Oke, jadi kita kedatangan tamu dari jurnalistik dan juga media TV dan film. Yang oke banget nih konsentrasinya di ilmu komunikasi. Aduh, kabarnya itu konsentrasi yang paling sibuk gitu ya, Bulan? Bener banget, yang paling keren banget lah ya. Waduh, betul banget. Jadi sebenarnya ada stigma gitu nggak sih, kayak anak ilmu komunikasi santai-santai gitu, kayak tiap sebentar ada di kafe duduk-duduk gitu. Cuman kuliah pulang, kuliahnya yang santai banget, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, betul banget. Jadi kayak sebenarnya anak ilmu komunikasi itu ngapain aja sih kerjanya gitu. Mungkin kita bisa tanyain ke narasumber kita sebagai pengalamannya sebagai communication student. Nah, mungkin boleh nih dari media TV film dulu nggak sih? Kayaknya dari namanya itu sibuk banget gitu untuk apa aja sih ini kerjaannya sebagai media TV dan film di konsentrasi ini. Terima kasih banyak kepada host sudah memberikan saya kesempatan buat menjelaskan sebenarnya kegiatan atau kesibukan kita sebagai mahasiswa komunikasi terutama di konsentrasi TV film itu apa saja. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah stigma tadi ya itu tuh ada benarnya, karena jurusan komunikasi itu terkenal dengan kuliahnya yang nggak begitu padat, tapi di beberapa mata kuliah kalau untuk konsentrasi dan film itu tuh kita memang ada mata kuliah praktikal, yang mana di sini kita diharuskan untuk langsung terjun lapangan, mengerjakan beberapa proyek sebagai bentuk output dari mata kuliah yang kita ambil. Dan selain itu di
TV dan film itu tuh juga minim teori. Karena apa? Karena di TV film itu tuh kita memang belajar bagaimana penerapan dari sebuah ilmu itu langsung ke lapangannya, atau implementasi dari sebuah ilmu yang kita pelajari di kelas itu tuh langsung kita praktekkan di lapangan. Dan biasanya dosen-dosen kita juga menghadirkan beberapa narasumber atau partner dari dosen itu sendiri untuk dihadirkan sebagai ibaratnya tuh seperti dosen juga, tapi di sini yang sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Kira-kira begitu sih. Oke, berarti kesimpulannya kalau anak media TV dan film ini kayak lebih banyak di prakteknya gitu Ya, ya? benar banget Bulan. Oke, jadi nggak sesuai ya kan sama stereotip kalau anak ilmu komunikasi itu ngomong doang Ngomong gitu, doang. terus kupu-kupu kuliah pulang. Mungkin kita pengen tahu Kita juga dengar nggak sih? juga ya dari anak jurnalistik apa ya pendapatnya tentang stereotip itu? Oke, sebenarnya kalau dari aku itu kurang lebih sama ya dengan yang media TV film. Yang mana kalau di jurnalistik itu tentunya yang pertama kita sesuai namanya kita menulis gitu kan. Tapi untuk kita menulis itu kita perlu nih juga untuk turun lapangan, untuk cari datanya yang mana itu juga dalam bentuk praktek gitu. Jadi kurang lebihnya sama, dan menurut aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu setiap mahasiswa ilmu komunikasi itu pasti banyak praktikalnya, karena dalam yang namanya komunikasi aja ya kita itu tentu mempraktikkannya gitu. Jadi kalau secara teoretikalnya itu memang lebih sedikit dibanding praktikalnya gitu sih menurut aku. Dan ya sejauh ini di jurnalistik ada turun lapangannya, terus juga ada menulisnya, seru banget deh. Oke. Oke. Berbeda-beda pendapat ya dari media TV dan film dan jurnalistik, tapi dari secara garis besarnya mereka lebih ke praktek daripada teori untuk di ilmu komunikasi ini. Kalau misalnya untuk kita ngebahas tugas-tugas nih di ilmu komunikasi, apa benar tugas di komunikasi itu yang kelihatannya benar santai, kayak nggak ada tugas, kayak nggak ngapa-ngapain di ilmu komunikasi itu, kayak mungkin beberapa dari teman-teman mikirnya kayak gitu. Kalau dari pendapat Luti dan Aisyah gimana nih? Mungkin boleh dulu dari Aisyah aja. Oke, jadi kalau menurut aku itu santainya itu ada faktanya, ada juga yang enggaknya gitu. Kalau dilihat secara garis besar memang untuk secara pembelajaran itu kitanya sedikit lebih santai, karena memang seperti yang aku bilang tadi, menurut aku teoretikalnya itu lebih sedikit gitu. Tapi di sisi lain itu ada beban praktikalnya, beban proyeknya, yang mana itu juga menurut aku nggak bisa dibilang santai, nggak bisa diremehkan juga, karena untuk menciptakan suatu event yang oke, untuk menciptakan suatu tulisan yang oke, sama menghasilkan karya yang oke juga, itu butuh juga cara yang berat gitu. Kita perlu mikir lebih banyak, perlu nyusun konsep, perlu juga untuk ngobrol bareng-bareng, dan menurut aku itu juga cukup berat ya untuk dilakukan secara bersama-sama, karena dalam satu pikiran itu tiap-tiap orangnya pasti akan berbeda gitu. Jadi untuk menyingkronkannya dan untuk menyelesaikan suatu project itu menurut aku itu nggak sesantai itu sih gitu. Oke, berarti itu segmen yang salah ya guys. Berarti nggak sesantai itu ya tugas-tugas di ilmu komunikasi, lebih kompleks lah ya. Setelah kita dengar pendapat dari Kak Aisyah, mungkin kalau dari Luti gimana nih Luti? Oke. Kalau dari aku pribadi, sepengalaman aku sejauh ini menjadi mahasiswa di konsentrasi TV film, itu tuh kalau misalnya masalah tugas atau perihal tugas, dibilang santai itu tuh oke, nggak apa-apa, kita bisa mengatakannya santai. Tapi kita nggak bisa mengatakan ini terlalu santai ya teman-teman, karena beberapa tugas di konsentrasi TV film itu tuh memang bentuknya tuh dalam karya ya, biasanya bisa itu video, bisa itu kadang dalam bentuk skrip, bisa itu dalam bentuk dokumenter, dan beberapa dari karya kita itu tuh ada deadline-nya, dan itu tuh sudah diberikan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan oleh dosen. Nah, terus untuk masalah teoretikalnya atau masalah teorinya, betul apa yang dikatakan oleh Aisyah tadi, kalau untuk bisa menciptakan sebuah turun lapangan yang maksimal, kita membutuhkan beberapa metode-metode atau pembelajaran secara teori yang baik terlebih dahulu sebagai bentuk pemahaman kognitif terlebih dahulu. Jadi ketika kita terjun lapangan, kita sudah tahu akan melaksanakan apa, kita sudah tahu akan mengeksekusi apa, dan kita akan tahu seperti apa outputnya. Jadi kesimpulannya ya bagi aku mungkin
60-40 lah, 60 santainya, 40 ya mungkin sedikit lebih berat lah, karena di beberapa mata kuliah memang diharuskan kita untuk di pressure semaksimal mungkin sih. Dari aku. Oke, jadi sebenarnya kayak santai di luar gitu ya, tapi sebenarnya chaos banget nih di dalam gitu. Jadi kayak orang-orang ngeliat anak ikom itu santai-santai banget, padahal sebenarnya banyak banget nih deadline tugas yang numpuk, apalagi revisian tugas nih, apalagi temen-temen yang anak jurnalistik ataupun media TV film nih yang penuh dengan revisi gitu. Mungkin kayaknya kelihatan dari teman-teman yang menonton itu kayak cuman tugas anak komunikasi bikin konten kayak yang segampang itu, padahal kan ada tahap-tahapannya ya sebelum bikin konten. Kayak apa aja yang harus dipersiapkan, menganalisis isinya dari konten itu, jadi nggak sesantai itu yang terlihat ya guys. Ya, terutama kalau kita nge-brainstorming ide gitu kan, kalau misalnya mau buat konten, aduh apa sih idenya yang eye-catching, yang bisa raih engagement juga gitu kan, terutama kalau Gen Z itu pengen yang unik-unik gitu ya kan Bulan. Itu skill tersendiri gitu ya kayaknya. Benar banget. Jadi kayak bakal mengasah kreativitas banget nggak sih di ilmu komunikasi. Oke. Mungkin selanjutnya kayak di era digital ini kan kemampuan komunikasi dibutuhkan banget nih ya. Kalau menurut teman-teman seberapa penting sih masuk ilmu komunikasi di era digital ini? Kalau menurut Aisyah gimana? Oke, kalau menurut aku diangkain aja ya dari 1 sampai 10. Menurut aku itu di angka 7 karena untuk masuk ilmu komunikasi itu penting, untuk kita belajar sebuah komunikasi itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, untuk belajar komunikasi itu sebenarnya tidak harus melalui ilmu komunikasi, melalui jurusan ilmu komunikasi gitu. Ada beribu jalan menuju Roma. Cuma ketika teman-teman memilih ilmu komunikasi, menurut aku itu adalah pilihan yang tepat juga, karena dari sini tuh kita bisa belajar untuk bikin suatu pesan itu jadi lebih eye-catching kayak kata Marshall tadi, atau juga gimana cara biar kita bisa dapat engagement. Jadi penting ketika dilakukan, dan juga tapi teman-teman itu jangan khawatir kalau misalnya nggak bisa masuk ilmu komunikasi, bisa belajar lewat hal-hal lainnya gitu. Oke. Kalau menurut Luti gimana Luti? Oke, kalau dari aku pribadi, kalau teman-teman menanyakan seberapa penting masuk ilmu komunikasi, mungkin pertanyaan tuh kalau dari aku pribadi lebih ke seberapa butuh sih kita untuk masuk ilmu komunikasi ini. Karena aku yakin teman-teman penonton di sana pasti tidak ingin masuk ke sebuah jurusan hanya karena ikut-ikutan atau hanya karena teman-teman termakan oleh stigma asik tadi. Tapi teman-teman harus bisa merefleksikan seberapa butuh teman-teman dengan jurusan ilmu komunikasi ini. Dan untuk mempelajari ilmu komunikasi ini tuh menurut aku cukup kompleks. Kita nggak hanya belajar bagaimana cara ngomong, kita juga belajar bagaimana cara mendengarkan, human understanding. Kita juga belajar bagaimana penerapan ilmu komunikasi ini. Tapi kalau misalnya nih ditanyakan lagi nih seberapa penting atau seberapa essence lah untuk masuk ilmu komunikasi, mungkin kalau dari scale from 1 to 10 menurut aku di angka 8 ya. Karena jurusan komunikasi ini adalah jurusan yang versatile menurut aku. Jadi siapapun bisa masuk ke sini, siapapun bisa belajar di sini tanpa harus dilihat dari tolak ukur kamu backgroundnya dari ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Jadi ya menurut aku cukup penting sih, dari 8/10. Oke, jadi ternyata ilmu komunikasi sepenting itu ya Bulan. Jadi nggak sebatas wah gue pengen kuliah aja deh, yang penting kuliah gitu, yang santai-santai. Cari yang asik-asik aja kali kuliahnya, biar nggak susah, biar nggak ribet ya masuk ilmu komunikasi aja. Ternyata nggak gitu ya faktanya Marshall. Betul banget, karena yang awalnya kita ngeliat nih santai-santai, cuman sebatas ngomong doang, bikin konten doang, ternyata di balik layarnya banyak gitu keriuhan, chaos yang teman-teman ilmu komunikasi rasakan juga. Tapi aku setuju banget sih sama Aisyah dan juga Luti, karena komunikasi itu sangat penting guys. Communication is a key. Yeah. Betul banget. Karena segala hal itu adalah komunikasi. Ya, jadi nggak boleh ngeghosting gitu ya teman-teman, karena kuncinya komunikasi. Nah, jadi kan kita udah ngebahas gitu kan ya,
Kayak ngapain aja sih sebenarnya anak ilmu komunikasi, terutama di bagian jurnalistik dan juga media TV film. Terus juga kita udah dapat pandangan juga nih dari anak ilmu. Nah, betul banget. Kalau ilmu komunikasi nggak sesantai itu dan nggak hanya sekedar ngomong doang, tapi kita itu juga ada praktikalnya, turun lapangannya, ngebuat karya juga nih. Jadi anak komunikasi ini dituntut untuk kreatif ya intinya. Iya, jadi nggak sebatas ngomong doang, karena anak ilmu komunikasi juga belajar bagaimana cara kita menyampaikan pesan yang memberikan makna dan juga memberikan impact nih kepada publik. Dan ternyata hal tersebut lebih ribet dibandingkan apa yang orang pikirkan nih tentang anak ilmu komunikasi. Sebatas ngomong doang, nggak ada isi, tapi nyatanya enggak nih Bulan. Oke, seperti anak ilmu komunikasi pada umumnya, nggak afdol nggak sih kalau anak ilmu komunikasi nggak ada spot nongkrongnya nih Bu? Kita boleh nih dikit spill apa sih tempat nongkrong yang paling favorit dari anak jurnalistik dan anak media TV dan film nih? Kayak di mana sih mereka biasanya nongkrong dan sambil buat tugas? Karena biasanya anak ilmu komunikasi itu WFC gitu, nggak bisa ya. nih WFH, harus di kafe gitu. Jadi Nggak cocok ya statement itu? jadi mungkin boleh Aisyah dan juga Luti kayak kasih saran gitu di mana sih spot nongkrong yang enak gitu, kayak kafe-kafe yang bagus, estetik, atau yang niche sesuai sama anak ilmu komunikasi. Mungkin boleh dari Luti dulu kali ya. Oke, aduh aku semangat nih kalau bahas ini nih. Oke, kalau dari aku pribadi, the one and only House of Musi. Karena apa? Karena aku ngerasa House of Musi itu adalah salah satu cafe yang menurut aku tuh homey. Di sana tuh kalau misalnya kita mengerjakan tugas dengan kalem, dengan suasana tenang, maksudnya itu bisa. Terus kalau kita mau mengerjakan tugas outdoor bisa, indoor and smoking room bagi teman-teman yang mungkin ngerokok ya. Nah, itu juga bisa teman-teman. Terus yang kedua, itu tuh menu-menu di sana tuh menurut aku pribadi cukup terjangkau kalau misalnya kita bandingkan di kafe-kafe lain dengan kualitas yang oke banget. Pokoknya ada salah satu menu itu namanya tuh kopi susu deras, arus deras, itu tuh enak banget teman-teman. Dan rasa kopi itu strong and balanced kalau misalnya teman-teman suka kopi. Terus yang ketiga menurut aku sumber sini juga lokasinya strategis dan nggak terlalu ramai, dan posisinya tuh juga di tengah kota ya, di Gor. Menurut aku masih tengah kota lah. Kira-kira gitu sih dari aku. Oke, ternyata Home of Musi ya, salah satu spot nongkrong Luti nih as anak ilmu komunikasi untuk nugas dan juga nongkrong santai gitu. Oke, jangan lupa cari Luti di Musi. Oke, I'll see you there. ya jadi buat adik-adik maba gitu yang kayak Yang penasaran sama Luti boleh cari Luti di Musi. iya, Nanti kalau minta tanda tangan bisa aja. Oke, stop aja dulu. udah mulai NPD gitu ya. Kalau menurut Aisyah gimana nih? Kalau menurut aku, sorry banget aku nggak akan mendeskripsikan sedetail Uti ya, tapi aku tuh terikatnya dengan Yuana karena Yuana. ada beberapa faktor. Yang pertama itu di Yuana itu sering ngumpul anak Ilkom tuh, memang sering di sana gitu guys, nggak tahu kenapa. Tapi pokoknya di sana karena juga comfy dan juga gede ya. Iya. Dan menurut aku itu aku entah kenapa akan selalu ke sana gitu. Terus yang kedua itu karena tempat parkirnya itu luas guys. Jadi bagi teman-teman yang pengen aman kendaraannya, pergilah ke Yuana. Terus juga yang ketiga itu jangan diketawain. Oke, yang ketiga ini aku serius. Yang ketiga itu karena sofanya itu banyak. Karena menurut aku sofa itu adalah spot terfavorit aku untuk ngerjain tugas gitu. Nyaman gitu ya. Iya, sumpah. Gitu dari aku. Oke, berarti kita udah dapet 2 spot nongkrong gitu ya, Bu. Maksudnya ngerjain tugas ala anak ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi mengerjakan tugasnya di 2 tempat inilah. Oke, jadi Cari anak ilmu komunikasi di 2 tempat ini ya. ya, jangan lupa datang ke 2 spot ini ya, teman-teman. Pertama Musi dan kedua Yuana. oke. Jadi ternyata ilmu komunikasi sepenting itu ya, Bulan. Jadi nggak sebatas wah gue pengen kuliah aja deh, yang penting kuliah gitu, yang santai-santai. Cari yang asik-asik aja kali kuliahnya, biar nggak susah, biar nggak ribet ya masuk ilmu komunikasi aja. Ternyata nggak gitu ya faktanya, Marshall. Betul banget.
Karena yang awalnya kita ngeliat nih santai-santai, cuman sebatas ngomong doang, bikin konten doang, ternyata di balik layarnya banyak gitu keriuhan, chaos yang teman-teman ilmu komunikasi rasakan juga. Gitu. Tapi aku setuju banget sih sama Aisyah dan juga Luti karena komunikasi itu sangat penting, guys. Communication is a key. Yes. Betul banget karena Segala hal itu adalah komunikasi. iya. Oke, jadi kita udah banyak banget ngebahas seputar ilmu komunikasi bareng dua narasumber keren kita nih. Yang Yeah. satu Luti dari Media TV dan Film dan juga Aisyah dari konsentrasi jurnalistik. Dan ternyata anak ilmu komunikasi nggak sebatas ngomong doang, tapi kita belajar praktiknya juga dan juga banyak banget nih tugas-tugas yang di luar nalar nih teman-teman yang aslinya kelihatan santai, nyatanya enggak juga nih, Bu. Oke, ternyata anak ilmu komunikasi itu kesimpulannya lebih kompak ya daripada yang kelihatannya nggak sesantai kelihatan di luar. Semoga dengan podcast ini teman-teman jadi mengubah stereotipnya dari yang anak ilmu komunikasi itu santai jadi lebih fleksibel ya. Ya. Kita ganti ya kalimatnya, Ya, bukan fleksibel, santai. bukan santai. Dan juga kita mau ngucapin nih kedua narasumber kita, Luti dan juga Aisyah yang udah mau membersamai podcast kita kali ini. Dan tentu harapan kita di podcast kali ini banyak nih teman-teman yang ada di luar sana tertarik dengan ilmu Untuk ilmu komunikasi gitu, komunikasi. yang awalnya kayak nggak mau santai banget nih kuliahnya, dan setelah melihat podcast ini ternyata tertarik gitu. Oke, dan juga kami mau ngucapin terima kasih nih kepada Luti dan juga Aisyah yang udah membersamai podcast kita kali ini nih Bulan, karena kita dapat pandangan-pandangan baru nih terkait jurusan ilmu komunikasi nih Bul. Oke, sebelum menutup podcast kita pada kali ini, mungkin kita akan meminta closing statement juga nih dari Luti dan Aisyah. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, closing statement dari aku, communication is a key but the real key is yourself. Aduh, dalam banget. Dalam. Hashtag. Sampai. Sampai hashtag. Oke, kalau dari Aisyah harus lebih hashtag lagi gitu, nggak boleh kalah Apa dari ya Luti. lagi nih kalau gitu. dari Aisyah? Jangan lupa masuk ilmu komunikasi. I'll see you there. Oke, penutup podcast kita kali ini jangan lupa masuk ilmu komunikasi. Jangan lupa masuk ilmu komunikasi ya. Betul banget. Bye. Dadah.